Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan puncak. Puncak gunung, puncak karir, puncak kesuksesan. Kita diajari untuk mendaki dengan mata tertuju pada puncak itu, mengukur setiap langkah berdasarkan seberapa dekat kita mencapainya. Hidup, dalam narasi ini, adalah sebuah garis lurus yang menanjak, sebuah perjalanan dari bawah ke atas, dari kegagalan menuju kesuksesan, dari ketidaktahuan menuju pencerahan. Setiap detik yang tidak membawa kita lebih dekat ke puncak dianggap sebagai kemunduran, sebuah pemborosan waktu yang berharga. Itulah mengapa kita merasa cemas, terburu-buru, dan takut tertinggal. Kita berlari di sebuah treadmill pencapaian, percaya bahwa kebahagiaan dan kepenuhan ada di suatu tempat di garis finish yang tak pernah benar-benar kita capai. Kita terjebak dalam ilusi bahwa hidup adalah tentang tujuan, dan bahwa perjalanan hanyalah sebuah sarana yang merepotkan. Tapi bagaimana jika seluruh metafora ini keliru? Bagaimana jika, dengan terus-menerus mendongak ke puncak, kita justru buta terhadap keajaiban yang ada di bawah kaki kita sendiri? Bayangkan sebuah sungai. Airnya mengalir tenang, tak pernah berhenti, namun sungai itu sendiri selalu ada. Setiap tetes air yang menyusunnya adalah momen dalam hidup Anda. Beberapa berkilau di bawah matahari, lainnya gelap dan keruh. Tapi sungainya tetap mengalir. Konsep Jepang kuno yang disebut nagare atau aliran menawarkan perspektif radikal yang berbeda. Bukan tentang mendaki menuju puncak, melainkan tentang menyadari bahwa Anda adalah sungai itu sendiri. Anda bukanlah pendaki yang terpisah dari gunung. Anda adalah aliran yang tak terputuskan dari momen demi momen, pengalaman demi pengalaman. Di sini letak pembalikan asumsinya. Kita begitu terpaku pada diri yang seolah konstan dan stabil, saya yang sama dari kecil hingga dewasa, sehingga kita mengabaikan realitas paling mendasar dari eksistensi, yaitu perubahan itu sendiri. Filosofi Buddhis Jepang, khususnya konsep mujo atau ketidakkekalan, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tanpa pengecualian berada dalam proses perubahan yang terus-menerus yang abadi. Tidak ada satu partikel pun di dalam diri Anda, satu sel pun, satu pikiran pun, yang sama dengan dirinya sedetik yang lalu. Anda, yang membaca kalimat ini sudah berbeda dengan Anda, yang mulai membaca paragraf ini. Masalahnya adalah, realitas ini, realitas bahwa kita adalah sebuah proses, bukan sebuah produk jadi, sangatlah nyata. Ilusi akan diri yang tetap dan terpisah hanyalah konstruksi pikiran yang berguna untuk navigasi sosial, tetapi justru menjadi sumber penderitaan terdalam ketika kita menyangkal sifat alami kita yang sebenarnya. Penemuan dalam neuroscience modern, yang menunjukkan bahwa otak adalah jaringan dinamis yang terus menyusun ulang dirinya, neuroplastisitas, hanya mengonfirmasi kebenaran kuno ini. Seluruh pemahaman kita tentang diri dan hidup berubah ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah patung yang sedang dipahat menuju kesempurnaan, melainkan air yang sedang menari dalam alirannya yang abadi. Konsep yang mempersonifikasikan pencerahan ini adalah Ichigo Ichie. Secara harfiah, frasa ini diterjemahkan sebagai satu waktu, satu pertemuan. Ia berasal dari upacara minum teh Jepang, sebuah tradisi yang mengangkat tindakan sederhana menjadi sebuah disiplin spiritual yang mendalam. Master teh abad ke-16, Sen no Rikyu, menanamkan filosofi bahwa setiap pertemuan untuk minum teh adalah unik dan tak terulang. Sebuah peristiwa sakral yang tidak akan pernah terjadi lagi dalam konfigurasi yang sama persis, bahkan dengan orang yang sama dan di tempat yang sama. Namun, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar keramahan. Ichigo Ichie adalah sebuah lensa untuk memandang seluruh keberadaan. Ia mendefinisikan realitas kita dengan 3 kualitas utama. 1. Keunikan radikal setiap momen, setiap napas, setiap kedipan mata, setiap sensasi adalah sebuah kejadian singular di alam semesta. Seperti kepingan salju, tidak ada 2 momen yang identik. Detik ini, dengan segala kompleksitas pikiran, perasaan, dan persepsi Anda, belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah terulang lagi. 2. Ketidakkekalan yang tak terelakkan, mujo. Kualitas pertama ini hanya mungkin karena sifat dasar realitas yang selalu berubah. Ichigo Ichie tidak hanya merayakan keunikan, tetapi juga dengan sungguh-sungguh menerima kematiannya yang seketika. Keindahan bunga sakura terletak pada gugurnya. Sebuah pertemuan yang indah terletak pada perpisahannya. Penerimaan ini bukanlah pesimisme, melainkan pengakuan yang membebaskan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya.
3. Keterlibatan total dan perhatian penuh. Jika setiap momen adalah tamu langka yang hanya singgah sekali, maka satu-satunya respons yang pantas adalah menyambutnya dengan sepenuh hati. Ichigo Ichie adalah sebuah seruan untuk hadir sepenuhnya, untuk meletakkan pikiran kita yang mengembara dan mengarahkan seluruh perhatian pada apa yang terjadi di sini dan sekarang. Ini adalah tindakan untuk menghidupi kehidupan, bukan hanya melewatkannya. Ketika kita mulai melihat melalui lensa Ichigo Ichie, kita menyadari bahwa filosofi ini bukan hanya untuk upacara minum teh. Ia meresap ke dalam inti dari setiap aspek kehidupan yang otentik. Kita melihat kehadirannya dalam momen-momen yang paling berarti, yang seringkali kita lewatkan dalam kesibukan mengejar masa depan. Perhatikan seorang seniman kaligrafi Jepang yang sedang mempersiapkan tinta dan kuasnya. Baginya, setiap goresan di atas kertas adalah sebuah Ichigo Ichie. Tidak ada jalan untuk kembali dan memperbaiki. Sebuah garis yang telah digores adalah sebuah peristiwa yang telah sempurna dalam ketidaksempurnaannya, mencerminkan keadaan pikiran dan tubuhnya pada detik itu secara tepat. Atau, lihatlah seorang koki sushi master yang dengan penuh hormat menyiapkan setiap potong nigiri. Setiap sajian adalah sebuah pertemuan yang unik antara dirinya, bahan baku pada hari itu, dan tamu yang duduk di hadapannya. Tidak ada dua potong yang akan pernah benar-benar sama. Kita melihat prinsip yang sama dalam interaksi manusia yang paling sederhana dan paling dalam. Percakapan singkat dengan seorang teman lama yang kebetulan kita temui di halte bus adalah sebuah Ichigo Ichie. Dinamika percakapan itu, nada suara, ekspresi wajah, dan perasaan yang hadir, semuanya adalah sebuah komposisi unik yang lenyap selamanya setelah kalian berpisah. Bahkan, hubungan cinta yang paling dalam pun adalah sebuah rangkaian Ichigo Ichie yang tak terhitung jumlahnya. Pasangan yang bahagia tidak mencoba untuk mengulangi momen bahagia kemarin. Mereka menciptakan momen bahagia yang baru, yang segar, hari ini, dengan menyadari bahwa orang yang mereka cintai pun adalah seorang yang terus berubah. Mereka bertemu satu sama lain seolah-olah untuk pertama dan terakhir kalinya. Dalam skala yang lebih besar, seluruh peradaban kita adalah sebuah Ichigo Ichie yang agung, sebuah pola kompleks dari triliunan momen singular yang saling terhubung, sebuah mahakarya kolosal yang tidak akan pernah terulang. Mengapa kita begitu kesulitan untuk hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang tampaknya sederhana ini? Mengapa kita menghabiskan sebagian besar hidup kita terperangkap dalam penyesalan akan masa lalu atau kecemasan akan masa depan, dengan keras kepala menolak hadiah yang ada di depan kita, yaitu momen sekarang? Akar masalahnya terletak pada cara kerja evolusioner otak kita sendiri. Pikiran manusia adalah sebuah mesin pencerita dan peramal yang hebat. Ia berevolusi untuk menemukan pola, belajar dari masa lalu, dan memprediksi masa depan demi meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Namun, kemampuan yang sangat berguna inilah yang menjadi kutukan kita. Mekanisme ini menciptakan sebuah illusion of permanence, ilusi bahwa ada sebuah diri yang tetap yang memiliki masa lalu dan masa depan, dan bahwa dunia di sekitar kita relatif stabil. Otak kita seperti seorang kurator museum yang sibuk, terus-menerus mengoleksi pengalaman masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan, sehingga hampir tidak pernah sepenuhnya mengalami pameran yang sedang berlangsung, yaitu kehidupan itu sendiri. Kita terjebak dalam narasi. Narasi tentang siapa saya, kemana saya harus pergi, dan apa yang seharusnya terjadi. Ichigo Ichie, dengan kejam sekaligus indah, merobek narasi-narasi ini. Ia menyatakan bahwa Anda adalah sebuah fiksi yang berguna, dan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar nyata adalah pengalaman sensorik langsung yang terjadi saat ini juga. Angin yang menyentuh kulit, suara yang sampai di telinga, sensasi napas yang masuk dan keluar. Pikiran kita memberontak terhadap hal ini karena rasanya seperti kematian. Kematian dari ego, dari proyek diri yang telah begitu susah payah kita bangun. Kita lebih memilih untuk menderita dalam cerita yang familiar daripada menghadapi kebebasan yang menakutkan dan kehampaan yang kreatif dari momen sekarang yang tak terbentuk. Meskipun penerimaan terhadap ketidakkekalan dan keunikan setiap momen mungkin terdengar melankolis atau bahkan mengerikan, inilah paradoks terbesarnya. Justru dalam penerimaan inilah kita menemukan kebebasan dan kegembiraan yang paling mendalam. Ichigo Ichie bukanlah filosofi kepasrahan yang muram. Ia adalah sebuah undangan untuk hidup dengan intensitas yang lebih besar. Dengan menyadari bahwa sesuatu tidak akan bertahan selamanya, kita justru belajar untuk menghargainya dengan lebih dalam.
Sebuah percakapan dengan orang yang dicintai menjadi lebih berharga ketika kita menyadari bahwa ini mungkin adalah percakapan terakhir kita dalam konfigurasi seperti ini. Keindahan senja menjadi lebih menusuk ketika kita tahu bahwa ia akan segera menghilang, memberikan ruang bagi malam. Kesadaran ini tidak membuat kita berduka sebelum waktunya, melainkan membangkitkan rasa syukur yang mendalam untuk kehadirannya saat ini. Ichigo Ichie juga membebaskan kita dari beban perfeksionisme. Jika setiap momen adalah singular dan tidak dapat diulang, maka tidak ada kesempurnaan yang harus dicapai. Sebuah kesalahan dalam presentasi, sebuah percakapan yang canggung, sebuah hidangan yang gosong, semuanya adalah bagian dari keunikan momen itu sendiri, sebuah goresan dalam kanvas kehidupan yang justru membuatnya autentik. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terobsesi pada hasil yang sempurna, melainkan untuk sepenuhnya terlibat dalam proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kita beralih dari menjadi seorang kritikus yang kejam menjadi seorang partisipan yang penuh kasih dalam tarian kehidupan yang terus berubah ini. Lalu, bagaimana kita merespons? Bagaimana kita mengubah pemahaman intelektual ini menjadi pengalaman hidup yang nyata? Kita dapat mengembangkan mindful engagement atau keterlibatan penuh perhatian, yaitu kemampuan untuk secara sengaja menghadirkan diri sepenuhnya dalam setiap aktivitas, betapapun kecilnya, seolah-olah itulah satu-satunya hal yang penting di alam semesta. Ini adalah praktik, bukan sekadar wacana. Caranya adalah dengan menciptakan ritual-ritual mikro dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda menyesap kopi di pagi hari, hentikan semua hal lain. Rasakan kehangatan cangkir di telapak tangan Anda. Cium aromanya yang kaya. Perhatikan rasa dan teksturnya di lidah. Itu adalah sebuah Ichigo Ichie, sebuah pertemuan unik antara Anda, kopi, dan pagi itu. Saat Anda berjalan ke halte bus atau ke mobil, letakkan ponsel Anda. Rasakan kaki Anda menapak tanah. Dengarkan suara di sekitar Anda. Lihatlah wajah-wajah orang yang berlalu lalang, masing-masing dengan cerita hidupnya yang unik yang sedang berlangsung. Itu adalah sebuah Ichigo Ichie. Tujuannya adalah untuk mematahkan kebiasaan autopilot dan mengalihkan perhatian dari narasi tentang hidup menuju pengalaman hidup itu sendiri. Dengan melatih keterlibatan penuh perhatian ini, kita secara bertahap menjinakkan pikiran yang selalu berkeliaran. Kita belajar untuk tidak lagi melihat momen sekarang sebagai sekadar batu loncatan menuju sesuatu yang lain, melainkan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Kita belajar untuk menghidupi hidup, bukan hanya melewatkannya. Kita berhenti menjadi turis yang terburu-buru dalam hidup kita sendiri, dan mulai menjadi penjelajah yang penuh rasa ingin tahu di setiap detiknya. Pada akhirnya, Ichigo Ichie bukanlah tentang menemukan jawaban yang tetap tentang arti hidup. Ini adalah tentang membongkar pertanyaannya sendiri. Ini adalah pengingat yang halus namun kuat bahwa hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Hidup terjadi di sini, di napas ini, dalam detak jantung ini, dalam kata-kata yang Anda baca pada saat ini. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk membangun monumen, karir, reputasi, warisan, dalam upaya putus asa untuk melampaui ketidakkekalan kita. Tetapi Ichigo Ichie mengajarkan bahwa monumen sejati bukanlah sesuatu yang berdiri melawan waktu, melainkan sesuatu yang sepenuhnya hidup dalam waktu. Monumen itu adalah kualitas perhatian dan kehadiran yang kita bawa ke dalam setiap momen yang fana. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apa tujuan hidup saya, yang besar dan menakutkan. Pertanyaannya menjadi lebih sederhana, lebih mendalam, dan pada akhirnya lebih membebaskan. Bagaimana saya dapat sepenuhnya hidup dalam momen yang satu-satunya ini? Bagaimana saya dapat menghormati keunikan radikal dari pertemuan ini, napas ini, dengan kehadiran saya yang sepenuhnya? Mungkin, kita tidak perlu mendaki gunung untuk menemukan pencerahan. Mungkin, yang perlu kita lakukan adalah berhenti sejenak, dan menyadari bahwa kita telah berdiri di puncaknya sepanjang waktu, karena setiap momen, dalam keunikan dan kefanaannya yang sempurna, adalah puncaknya. Dan hidup yang utuh bukanlah tentang mencapai satu puncak yang gemilang, tetapi tentang menyadari keagungan di setiap langkah perjalanan yang tak terulang ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.